Untuk materi berikutnya yaitu tentang statistika. Yang pertama ada mean, median, modus. Nah, apa itu mean? Nah, untuk mean, median, modus ini pernah kalian terima ketika masih duduk di bangku SD ataupun MI sebelum masuk ke jenjang yang saat ini. Mean. Mean disebut dengan rata-rata, bisa kita sebut juga dengan mean. Adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Jadi ketika ada data, harus kita tahu dulu berapa banyaknya datanya. Ketika sudah tahu, oh datanya ada 5, berapa jumlah nilainya, tinggal kita jumlahkan. Nah, untuk mean bisa disimbolkan dengan X, ada tanda garis di atasnya dibaca dengan X bar. Nah, untuk menghitung rata-rata atau mean dari data tunggal dan data kelompok atau berfrekuensi, apa bedanya data tunggal dan data kelompok? Nah, jika data tunggal, kita mengumpulkan atau memperoleh data apa adanya. Jadi ketika nilainya 7 atau 8 ya 8. Dan itu pun secara acak atau berurutan. Dan ketika kita kelompokkan ke tabel frekuensi, contohnya seperti di bawah itu adalah nilai matematika kelas 8A. Wah, ada 5, ada 9, 7, 6. Nah, di situ untuk nilainya, yaitu ada nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita tinggal menghitung berapa banyak angka 5, berapa banyak nilai 6, 7, 8, dan 9. Angka 5, 6, 7, 8, 9 dari data di atas disebut datum, atau bisa dibilang masing-masing angka yang ada pada suatu data. Jadi tinggal kita hitung berapa banyak dari setiap nilai tersebut. Yang kedua, median. Median adalah data tengah. Nah, ketika kalian mencari data tengah, kalian harus mengurutkan dulu data tersebut dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Kemudian baru kalian lihat mana nilai yang tengah. Nah, ketika di situ nanti datanya itu ganjil atau genap. Nah, ketika ganjil langsung kalian lihat nilai yang ada di tengah-tengah itu nilainya berapa. Dan ketika datanya genap, kalian harus nanti membaginya dari yang tengah di bagian mana. Kiri dan kanan yang tengah kalian tambahkan kemudian dibagi menjadi 2. Data tengah atau median yaitu datum yang letaknya di tengah suatu kumpulan data. Akan tetapi ada satu syarat yaitu data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang ketiga, di sini ada contohnya, yaitu median dari data tersebut. Nah, ingat cara pengerjaannya yaitu kalian harus mengurutkan terlebih dahulu data dari yang paling kecil sampai data yang paling besar. Setelah kalian urutkan, baru kalian hitung datanya gimana, ganjil atau genap. Nah, ternyata datanya itu ganjil. Jadi kalian ketika ada data ke-13, kalian hitung yang tengah yang mana. Ataupun juga bisa kalian gunakan rumus median. Rumus median yaitu X N ditambah 1 dibagi 2. Ketika datanya 13, berarti 13 ditambah 1 sama dengan 14. Kemudian kalian bagi menjadi 2, yaitu ketemu 7. Jadi data yang nomor 7 itu adalah nilai tengahnya. Sehingga dapat kalian hitung dari depan, kalian hitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata nilai medianya adalah 7. Materi yang ketiga, modus. Nah, apa itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul. Ya, betul. Jadi ketika kalian tahu bahwa ada sekumpulan nilai dan nilai tersebut paling banyak, nah itu disebut dengan modus. Oke, sebelumnya
Ketika ada soal, pasti kita akan menyajikan sebuah data. Nah, untuk penyajian data di sini, nanti kalian bisa menggunakan berbagai macam model. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram baris. Nah, untuk model-model tersebut nanti disesuaikan dengan permintaan. Misalnya perintahnya kamu disuruh membuat diagram baris atau diagram batang, tinggal kalian laksanakan. Nah, untuk penyajian data di sini ada frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi suatu kelas adalah hitungan berapa banyak nilai data yang masuk ke dalam kelas tertentu. Jadi punya interval masing-masing. Dengan frekuensi yang lebih besar milih batang yang lebih tinggi. Nah, ini adalah penyajiannya. Ketika disebut dengan diagram batang, maka batangnya lebih tinggi. Atau ketika frekuensinya rendah, batangnya semakin rendah. Nah, berikutnya adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatif di sini memerlukan satu langkah tambahan. Nah, nanti akan lebih jelasnya ada di contoh soal. Untuk contoh yang pertama, di sini adalah tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Kalian disajikan suatu data. Nah, data di sini contohnya adalah data nilai. Bisa kalian pahami di situ ada 10 anak mendapatkan hasil nilai ulangan. Nah, langkah pertama, min. Min. Min adalah apa tadi? Nah, jumlah data bagi dengan banyaknya data. Jadi setiap anak nilai dapat nilai berapa kalian jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi di situ bisa kalian hitung mulai dari 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6 kemudian dibagi dengan 10 karena datanya ada 10. Dan ternyata setelah dihitung nilainya adalah 70 dibagi dengan 10 sama dengan 7. Jadi min-nya atau rata-ratanya adalah 7. Berikutnya median. Nah, seperti syarat yang sebelumnya, ketika ada suatu data acak maka mediannya atau datanya harus kalian urutkan terlebih dahulu. Ternyata 6-nya ada 4, 6, 6, 6, kemudian 7-nya ada 3, 7, 7, 7, 8-nya ada 2, 8, 8, kemudian 9. Maka berikutnya adalah kalian hitung datanya tersebut genap atau ganjil. Ternyata datanya adalah genap. Nah, ketika datanya genap, otomatis nanti kalian hitung nilai yang tengah tersebut di sisi kiri atau kanannya kalian jumlahkan, kemudian dibagi dengan 2. Ternyata nilai tengahnya yaitu 7 dan 7. Jadi sehingga kalian harus menjumlahkannya kemudian dibagi 2. 7 tambah 7 sama dengan 14, dibagi 2 sama dengan 7. Jadi nilai median untuk data tersebut adalah 7. Yang terakhir, modus. Modus tadi adalah nilai yang paling banyak atau yang sering muncul. Dan ternyata nilai yang paling banyak adalah 6. Jadi modusnya adalah 6. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, buatkan tabel frekuensi dengan interval 1 dan tentukan frekuensi relatif paling kecil 6. Jawaban untuk soalnya sama, masih dengan data yang seperti soal pertama tadi. Yang pertama adalah kalian membuat tabel frekuensi dengan interval 1. Nah, langkah pertama di situ ada berapa macam kategori nilai. Ya, kalian lihat, oh iya betul, ternyata ada berapa? 4. Ada yang dapat nilai 6, ada yang dapat nilai 7, 8, dan 9. Kalian buat kolom nilai, kemudian kolom yang kedua adalah frekuensi. Nah, di frekuensi itu kalian tulis berapa banyak yang dapat nilai 6, berapa banyak yang dapat nilai 7, berapa banyak yang dapat nilai 8, dan berapa banyak pula yang dapat
nilai 9. Kita jawab, nah ternyata yang dapat nilai 6 itu ada 4, frekuensinya 4. Yang dapat nilai 7, 3, yang dapat nilai 8, 2, dan yang dapat nilai 9, 1, dengan jumlah data 10. Nah, untuk yang kedua, tentukan frekuensi relatif paling kecil 6. Jadi kalian lihat di nilai yang 6. Di nilai yang 6, kalian lihat, oh ternyata di sini frekuensi relatif 6, frekuensi 6, nilai 6 frekuensinya adalah 4. Nah, untuk langkahnya, untuk frekuensi relatif paling kecil 6, kita lihat nilai 6 ada berapa. Ternyata ada 4. Untuk pengerjaannya, 4 dibagi dengan banyaknya data. Ternyata 4 dibagi dengan 10 sama dengan 0,4 atau 40%. Jadi frekuensi relatifnya adalah 40%. Nah, mungkin itu saja yang bisa kalian pelajari untuk persiapan KANS motif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tetap selamat belajar dan tetap semangat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.